Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi. Pada tanggal 24 Juli 2025 dengan judul Lebih Banyak Bukanlah Lebih Baik. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Terpujilah namamu, ya Bapa, oleh karena Tuhan layak dipuji dan disembah siang dan malam. Allah yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami terus menyapa dan memanggil namamu ya Tuhan. Pada saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan, kami butuh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya suka berkebun, tetapi ini adalah kerja keras. Saya pikir itu sebabnya Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di sebuah taman dan menyuruh mereka merawatnya. Dia tahu bahwa manusia butuh olahraga. Buktinya, semakin banyak olahraga mengurangi risiko kanker. Dalam 11 penelitian yang mengkaitkan olahraga dengan kanker payudara, sekitar setengahnya menunjukkan efek perlindungan dari olahraga. Sebuah penelitian bahkan menunjukkan bahwa anak perempuan berusia 12 tahun yang berolahraga memiliki risiko kanker payudara lebih sedikit di kemudian hari dibandingkan mereka yang tidak berolahraga. Dalam studi longitudinal terhadap lebih dari 17.000 alumni Harvard, para peneliti menemukan bahwa mereka yang kelebihan berat badan di masa dewasa muda dan usia paruh, saya memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker usus besar, kecuali jika mereka secara fisik aktif. Mereka juga menemukan bahwa mereka yang paling aktif secara signifikan lebih sedikit menderita kanker paru-paru setelah merokok. Para peneliti menyimpulkan bahwa olahraga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Dalam studi kesehatan perawat terhadap sekitar 86.000 perawat, berolahraga mengurangi risiko kanker usus besar hingga hampir setengahnya. Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk duduk, semakin tinggi pula risiko kanker kolesterol. Mengapa olahraga membantu mengurangi risiko kanker? Itu biasanya mencegah kelebihan berat badan. Dan kelebihan berat badan terkait dengan kanker. Itu meningkatkan respon tubuh terhadap insulin. Mereka berolahraga cenderung makan lebih banyak buah dan sayuran. Ini membantu dalam menggerakkan makanan melalui usus dengan lebih cepat, memberikan lebih sedikit waktu bagi karsinogen untuk bertindak. Dan olahraga mengurangi produksi estrogen yang berhubungan dengan kanker payudara. Namun seperti kebanyakan hal baik, terlalu banyak belum tentu lebih baik. David Niemann saat berada di Universitas Loma Linda menunjukkan bahwa jalan cepat selama 45 menit 5 kali seminggu selama 15 minggu meningkatkan aktivitas sel pembunuh alami yang membantu melumpuhkan virus dan penyakit ganas pada sel tubuh. Para pejalan kaki mengalami beberapa episode pilek dan flu, tetapi hal ini tidak berlangsung lama. Namun, aktivitas sel pembunuh alami berkurang 25 hingga 46% dengan berlari selama 3 jam. Dan efek ini berlangsung selama 21 jam. Pada Los Angeles Marathon di tahun 1987, 13% pelari peserang flu atau masuk angin dalam waktu seminggu
setelah pertandingan dibandingkan dengan hanya 2% yang dilatih untuk lomba tetapi tidak berlari. Terima kasih Tuhan telah mengizinkan saya mempelajari apa yang baik untuk saya. Sekarang berikan pada saya kemauan untuk bangun dan berolahraga yang saya perlukan agar tetap sehat. Biarlah bacaan renungan kita saat ini menjadi berkat bagi semua para pendengar yang setia. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.